Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membuat tutorial bagaimana membuat laporan di SAP 2000. Berikut di sini adalah satu sampel atau contoh project. Di sini saya akan mencoba membuat laporan. Laporan di SAP 2000 itu ada dua macam. Yang pertama secara default, yang kedua custom. Kita akan mencoba secara default dulu. Pertama, kita analisa dulu project ini. Kemudian setelah di running, masuk ke menu file. Di sini ada report setup. Ini biasanya default saja, tidak perlu dirubah. Oke. Kemudian masuk ke menu file, create report. Nah, di sini simpan saja. Saya simpan di sini. Report. Oke. Proses sudah selesai. Nah, ini adalah hasilnya dalam bentuk Word. Di sini ada yang pertama lembar cover. Ini bisa dirubah sesuai yang teman-teman inginkan. Kemudian di sini ada daftar isi, model geometri, join koordinat, join restraint, dan lain-lain, material properties, section, beserta halaman-halamannya. Ini sudah otomatis. Kemudian ini daftar gambar, kemudian ini daftar tabel. Nah, ini adalah isinya, kemudian ini tabel-tabel. Nah, semacam ini model geometri. Kemudian di sini join koordinat. Kemudian ini sistem tumpuan. Kemudian frame section yang digunakan, material properties. Nah, ini adalah cara membuat laporan secara default sesuai bawaan dari SAP. Hasilnya, kemudian load pattern, load case, kemudian kombinasi pembebanan ada. Kemudian ini hasil dari analisa deformasinya, base reaction, kemudian join result, simpangan pada join, kemudian join reaction, ini hasilnya secara default. Cuman untuk default ini dia general ya, jadi semua dia inputkan, walaupun kita tidak membutuhkannya. Seperti misalnya pada bagian material misalnya. Nah, di sini frame section ada baja, padahal kita tidak perlu karena yang kita desain ini. Kemudian pada material properties yang kita desain adalah ini, tapi di sini secara defaultnya ada ini juga. Yang beton ini yang kita desain, tapi secara defaultnya ini ya muncul juga. Nah, ini adalah secara default hasilnya.
Kemudian yang kedua adalah custom. Untuk custom di sini kita masuk ke menu file, kemudian expand report right. Nah, di sini masuk ke menu create new table. Nah, kemudian di sini kita bisa memilih data apa saja yang memang kita inginkan. Contoh di sini saya akan data yang saya perlukan adalah join reaction atau tumpuan, kemudian gaya batang. Setelah itu anggap ini saja data yang saya perlukan, kemudian ini sudah default saja sesuai. Setelah itu oke. Nah, di sini misalkan kita kasih dulu section. Nah, ini judulnya. Ini dikasih judul sesuai yang kita inginkan. Oke, kemudian data yang pertama kita masukkan dulu join reaction-nya. Ketik ini. Kemudian gaya batang. Ketik ini. Program kontrol, oke. Nah, kemudian setelah itu report setup. Nah, ini bisa pengaturan untuk page setup-nya. Ini. Kemudian ukuran dari tulisan. Nah, misalkan di sini ini untuk cover. Nah, print cover. Kemudian oke. Nah, setelah itu create report. Nah, misalkan ini di sini pen report ya. Kemudian simpan. Oke, tunggu. Nah, kita cek. Oke, ini cover. Nah, ini sesuai yang tadi kita perlukan saja. Join reaction. Nah, ini datanya. Kemudian gaya batang pada frame yang memang kita butuhkan saja. Kemudian misalkan ini oke. Semua sudah ada. Program kontrolnya juga ada. Ini kode yang dipakai AC31814. Nah, kemudian misalkan dari sini, dari join reaction ini kita perlu gambar. Kita bisa memasukkan gambar. Pertama, ini buat dulu, disimpan dulu laporannya. Report 1 misal ya. Oke. Kemudian down. Nah, misalkan kita perlu gambar dari join reaction, kita masuk aja ke sini. Kemudian join. Nah, di sini misalkan kombinasi 2. Oke. Kemudian oke. Nah, di sini dalam satuan ton perbesar saja. Nah, oke. Nah, kemudian kita masuk ke menu file. Di sini ada capture picture. Nah, di sini pilih yang ketiga atau yang keempat. Kalau yang ketiga ini akan masuk judul ini, kemudian yang keempat ini tidak akan ada judul. Misalkan saya pilih yang ini. Nah, di sini join reaction. Kemudian oke. Nah, setelah itu ini close dulu.
Kita masuk lagi ke yang tadi. Kemudian cari laporan yang tadi. Oke. Nah, misalkan pada join reaction ini kita nih perlu ditambahkan gambar supaya lebih jelas. Masuk saja ini ke sini, di sini. Pilih yang picture. Nah, kemudian ini tulis supaya urutan, ada urutannya. Misalkan di sini join reaction. Kemudian browse. Nah, ini gambar yang tadi disimpan. Open, center, kemudian center. Posisi gambarnya di tengah. Kemudian oke. Nah, ini gambarnya ada di sini. Kita pindahkan saja ke bagian di dekat join reaction. Kemudian misalkan save dulu, boleh. Oke. Kemudian create report. Misalkan ini yang tadi. Dua ya, beri nama. Oke, tunggu hasilnya. Nah, ini laporannya sudah jadi. Di sini ada figur join reaction. Nah, ini gambarnya. Di sini kita bisa melihat kombinasi 2 37,6. Nah, ini join reaction kombinasi 2 pada F3 adalah 37,69. Sudah sama. Jadi jelas di sini tabelnya ada, kemudian gambarnya ada. Kemudian misalkan kita perlu menambahkan, kalau misalkan kurang besar, ini bisa diperbesar gambarnya. Nah, misalkan kita perlu memasukkan kembali kombinasi. Nah, misalkan kita pilih saja ini down dulu. Nah, misalkan di sini pilih join reaction akibat beban hidup. Boleh. Oke. Kemudian masuk ke file. Pilih ini. Oke. Nah, tulis saja di sini join live. Oke, simpan. Nah, kemudian masuk kembali ke SPN report. Kita hanya tinggal mencari yang tadi kita simpan. Oke. Nah, kemudian tinggal picture. Kemudian di sini join reaction live misal ya. Browse. Kemudian pilih ini. Oke. Ada center. Kemudian oke. Nah, ini pindahkan saja. Nah, misalkan di sini. Setelah itu save. Oke. Report. Misalkan nomor 3. Nah, laporan sudah jadi. Nah, di sini sudah otomatis menambah gambar. Kemudian di sini terlihat join reaction 1, kemudian join reaction 2 akibat beban hidup. Nah, 15 ton. Di sini pun kita bisa melihat akibat beban hidup adalah 15 ton. Oke. Antara tabel dan gambar sudah sama. Kemudian di sini ada
gaya batang. Nah, misalkan dari sini kita ingin mengetahui hasil analisa atau luas tulangan yang memang dibutuhkan. Pertama kita masuk dulu ke sini. Oke, ini down dulu. Misalkan kita di sini ingin mengetahui luas tulangan yang dibutuhkan untuk ditampilkan. Nah, misalkan untuk memudahkan kita bisa mengganti satuan ke milimeter. Nah, oke. Ini sudah. Sekarang supaya lebih jelas bisa diperbesar. Oke, cukup. Nah, misalkan kita langsung masuk ke sini. Nah, kita beri nama saja. Ini luas tulangan utama. Oke. Kemudian sekalian misalkan kita ingin mengetahui juga luas dari tulangan geser. Oke. Kemudian seperti biasa ke sini, atau kalian juga bisa menggunakan Ctrl plus Shift plus 7, ini bisa lebih cepat pakai komen, atau cara manual bisa masuk ke file, kemudian capture picture, pilih ini, kemudian tulangan geser misalkan ya. Oke, simpan. Nah, setelah itu masuk kembali ke file, expand report right. Nah, misalkan di sini kita buka dulu laporan yang tadi. Nah, misalkan di sini nih, kita ingin mengetahui atau menambahkan gambar. Picture. Sini pilih misalkan luas tulangan utama. Kemudian browse, pilih luas tulangan utama. Oke. Setelah itu atur ini posisi. Kemudian oke. Nah, ini gambar sudah ada di sini, geser saja. Kemudian kita ingin menambahkan yang luas tulangan geser. Ini otomatis supaya urut gambarnya ya. Yang luas tulangan geser. Oke. Oke, kemudian center. Oke. Ini digeser aja di sini. Nah, oke. Setelah itu supaya nanti memudahkan untuk diedit kembali, simpan saja. Oke. Kemudian create report. Create. Kita beri nama saja ini 4. Setelah itu tunggu sebentar. Nah, laporan sudah jadi. Oke, kita lihat dari awal. Ini ada cover. Nah, kemudian di sini bisa terlihat gambar sudah bertambah menjadi 4 gambar. Ini urutan sudah sesuai. Ini tabel-tabel. Kemudian di sini kita bisa melihat longitudinal reinforcing luas tulangan utama. Nah, luas tulangan utama. Di sini kita bisa melihat. Terus luas tulangan geser bisa terlihat juga. Nah, udah sisanya lembar yang tadi. Nah, gambar-gambar ini bisa disesuaikan dengan sesuai kebutuhan.
Soalnya kalau untuk mengikuti yang default itu terlalu banyak dan malah data-data yang memang tidak kita perlukan malah dia ikut masuk ke laporan gitu. Sedangkan dikhawatirkan itu akan memakan banyak lembar dan sayang banget. Jadi lebih baik apa yang memang kita butuhkan, misalkan kita perlu data pada tumpuan, kemudian luas tulangan utama, luas tulangan geser, kemudian deformasinya, nah, seperti itu bisa kita pilih sesuai yang kita inginkan dan bisa menghemat lembar kertas juga sih. Oke, baik, itu saja tutorial dalam membuat laporan di SAP 2000 dan mohon maaf apabila ada salah kata. Kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.